could turn back time, rewind if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semuanya tangan di depan dada, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, ustazah ingin mengulang kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Ayo, apa pembelajaran kita minggu kemarin? Anak jujur, anak yang hebat. Pada suatu hari, Niko meminjam buku cerita Melanie. Tetapi buku cerita itu hilang ketika Niko sedang bermain bola bersama teman-temannya. Nah, apakah Niko mau menceritakan cerita yang sebenarnya pada Melan? Penasaran dengar cerita Miko dan Melan? Yuk, kita simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, di pagi yang cerah itu, Niko pergi ke rumah Melan. Di pagi itu, Niko berniat meminjam buku cerita milik Melan. Niko berkata, "Melan, bolehkah aku meminjam bukumu? Nanti sore aku kembalikan bukunya ya." Kemudian Melan menjawab, "Oke Niko, tetapi jangan sampai rusak ya. Ini buku kesukaanku loh." Setelah mendapatkan buku, Niko berlari meninggalkan Melan. Kemudian Melan berteriak, "Niko, bukunya jangan sampai hilang ya." Kemudian Niko menjawab, "Jangan khawatir Melan, aku akan menjaga bukunya." Setelah itu, Niko pergi meninggalkan Melan. Di tengah perjalanan, Niko melihat temannya yang bernama Yonas dan Edo sedang bermain bola. Dalam hati, Niko berkata, "Wah, asyik nih kalau main bola." Kemudian Niko ikut dengan teman-temannya untuk bermain bola. Niko kemudian berteriak, "Hei Yonas, kalau aku ikut bermain bola boleh tidak?" Yonas menjawab, "Oke, ayo ikut Niko." Niko berkata, "Aku simpan dulu ya bukunya." Lalu Niko pergi untuk menyimpan buku Melan di balik batu. Kemudian Niko asyik bermain bola bersama Yonas dan Edo. Niko berkata, "Ayo Yonas, ambil bolanya." Ketika Niko sedang asyik bermain bola bersama Yonas dan Edo, sementara itu ada seorang anak laki-laki yang bernama Farhan melihat buku yang sedang tergeletak di balik batu. Di dalam hati, dia berkata, "Wah, masih bagus nih bukunya. Bisa dibaca-baca di rumah." Kemudian, dia mengambil buku itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Menjelang siang hari, Niko dan temannya selesai bermain bola. Sebelum berpisah, Yonas berkata kepada Niko, "Niko, besok kita bermain lagi ya." "Oke Yonas, besok kita bermain lagi," jawab Niko. "Sampai jumpa Niko," kata Yonas. Kemudian Niko kembali mengambil buku di balik batu. Kemudian ia kaget, "Wah, bukunya hilang." Kemudian menjelang sorenya, Niko pergi ke rumah Melan untuk menjelaskan tentang bukunya yang hilang. Lalu Melan berkata, "Bukunya mana Niko?" Niko menjawab, "Bukunya ada di rumah. Aku belum selesai membacanya Melan." Kemudian Melan berkata, "Ayo kita ke rumahmu mengambil bukunya bersama-sama." Kemudian Niko merasa khawatir dan berkata di dalam hati, "Waduh, gawat, nanti
nanti ketahuan kalau bukunya hilang. Lalu Miko merasa takut dan menangis sambil berkata, aku akan berusaha mencari bukunya sampai ketemu. Melan berkata, ada apa Miko? Kamu kenapa? Miko kemudian menjawab, lebih baik aku berterus terang. Oke, aku harus jujur. Kemudian Miko berkata, sebenarnya bukunya hilang Melan. Apa? Itu kan buku kesukaanku. Maaf Melan. Aku akan mencari buku itu sampai ketemu Melan. Kemudian Miko pergi berlari mencari buku itu sampai ketemu. Ketika Melan sedang menangis, datanglah seorang anak yang bernama Farhan. Lalu anak itu berkata, maaf, ini bukumu ya? Ini aku kembalikan. Tadi aku memang mengambil bukumu di balik batu, tapi aku tidak tahu kalau ini adalah bukumu. Aku kira buku ini tidak ada yang punya, makanya aku ambil. Sekarang aku kembalikan. Maaf ya. Kemudian Melan menjawab, wah, terima kasih ya. Kamu memang anak yang baik. Kamu memang anak yang jujur. Terima kasih ya. Kemudian Farhan menjawab, oke, sama-sama. Maaf ya. Akhirnya Melan pergi mencari Miko. Kemudian Melan bertemu dengan Miko dan Melan berkata, Miko, ini bukunya sudah ketemu. Ternyata bukunya diambil sama seorang anak laki-laki yang bernama Farhan. Dia menemukan buku yang ada di balik batu. Dia mengambil dan mengira bahwa buku ini tidak ada yang memiliki. Tapi sekarang dia sudah jujur dan mengembalikannya kepadaku. Dan ini bukuku sudah kembali. Kemudian Miko menjawab, wah, yang menemukan bukumu itu tadi anak yang jujur. Dia benar-benar anak yang hebat karena dia berani bertanggung jawab untuk mengembalikan buku yang bukan miliknya. Sekarang aku benar-benar sudah lega karena buku ceritamu sudah kembali. Maaf ya Melan, aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Kemudian Melan menjawab, oke Miko, tidak apa-apa, kamu sudah aku maafkan. Nah, berdasarkan kisah tadi, Ananda semua bisa mencontoh perilaku Naila dan Miko karena mereka sudah menjadi anak jujur adalah anak yang hebat. Maka dari itu, Ananda semua harus jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Setelah kita mendengar cerita anak jujur, anak yang hebat, maka kita akan membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Ayo kita sebutkan satu persatu keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, orang yang bersifat jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bersifat jujur akan disenangi oleh orang tua dan guru. Berarti, jika Ananda ingin disenangi oleh orang tua dan guru, Ananda harus selalu berusaha untuk bersifat jujur, baik dari perkataan dan perbuatan. Tiga, orang yang jujur akan mempunyai banyak teman. Dan yang keempat, jujur akan membawa kebaikan. Nah, itulah tadi materi tentang cerita anak jujur dan anak yang hebat beserta keuntungan dari sifat jujur. Untuk tugas antum di rumah, tulislah 3 contoh sikap jujur yang Ananda lakukan di rumah, lalu tulis di buku masing-masing. Nanti tugasnya dikirim melalui WA pribadi ke Ustazah Ananda semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk antum semua. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.